Sahabat INN Indonesia, setelah Hasto Kristianto ditahan oleh KPK, maka perpolitikan di Indonesia semakin memanas, di mana Ketua Umum Partai PDI Perjuangan mengeluarkan surat instruksi untuk penundaan keberangkatan semua kader partai dari PDI Perjuangan yang telah terpilih dan dilantik sebagai Bupati, Wakil Bupati maupun Gubernur, Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mengikuti retreat di Magelang, di mana kita telah ketahui bersama bahwa retreat ini adalah program Presiden Prabowo Subianto yang akan dikemandoi oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk itulah saya menganalisa bahwa ini adalah bentuk kekecewaan Ibu Megawati Soekarno Putri karena ditahannya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pastinya semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan kini merasa galau setelah mereka tertahan di Jogja dan belum mengikuti retreat yang sudah diprogramkan oleh Presiden Prabowo. Lalu apa tujuan dan alasan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat ini? Apakah ini sebuah bentuk dari pembangkangan untuk pemerintah? Lalu timbullah banyak opini mengenai hal ini. Yang mana yang wajib dan harus diikuti? Apakah Ketua Umum Partai ataukah pemerintah pusat, yakni Presiden Prabowo Subianto? Untuk itu, salah satu gubernur di Indonesia yaitu Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, ikut mengomentari dan memberikan pendapat tentang hal ini. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Karena ada tugas yang harus dilakukan dari pemerintah pusat, maka saya mengikuti kegiatan ini. Dan yang paling penting adalah bahwa ketika seseorang menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, maka ikatannya menjadi ikatan struktural pemerintahan, bukan ikatan politik. Maka dia terikat oleh gubernur, dia terikat oleh presiden. Keterikatan ini adalah diatur oleh undang-undang. Untuk itu sangat berbeda antara bupati, wali kota dengan anggota DPR maupun anggota DPRD kabupaten kota dan provinsi. Kalau anggota DPRD dan DPR RI tetap menjadi perpanjangan tangan partai karena dia adalah anggota praksi dan seluruh keputusan-keputusan politiknya diatur melalui mekanisme praksi dan praksi diatur melalui mekanisme DPP partai. Sangat berbeda dengan bupati wali kota. Bupati wali kota, gubernur sudah terpilih, maka ikatan struktural politiknya sudah tidak ada. Tapi yang ada adalah ikatan emosional dan ikatan keanggotaan. Pemecatan keanggotaan partai tidak akan mempengaruhi kedudukan dia sebagai bupati, wali kota maupun gubernur. Beda dengan anggota DPR, kalau sudah dipecat oleh partainya, dia bisa diberhentikan atau diganti antar waktu walaupun melalui mekanisme undang-undang. Dan bisa saja kalau keberatan melakukan gugatan PT UN. Apa sih yang sebenarnya ingin saya sampaikan? Saya ingin mengajak kepada seluruh para bupati, wali kota di Provinsi Jawa Barat. Ketika kita menjadi bupati dan wali kota, maka saya harapkan tidak lagi membawa atributik partai dalam kepemimpinannya. Sehingga tidak ada lagi warna-warna partai menjadi warna keputusan pemerintahannya. Misalnya kantor. Kalau kantor itu udah standarnya putih. Jangan kantor dibikin menjadi hijau, dibikin menjadi kuning, dibikin menjadi biru, menjadi merah. Begitu juga sekolah-sekolah, standarnya adalah putih, nggak boleh dirubah-rubah. Saya ketika dulu menjadi bupati hanya menggunakan standar warna hitam putih di gedung-gedung kantor dan di sekolah, karena itu adalah warna dari filosofi dasar Sunda, yaitu tanah dan air. Semoga spirit ini menjadi spirit kita bersama, dan mari kita bersama-sama ngurus lembur nata kota Jawa Barat istimewa. Oleh karena itu, Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat telah menginstruksikan dan mengisyaratkan semua kepala daerah yang berasal dari Partai PDI Perjuangan wajib mengikuti retreat ini. Karena menurut Kang Deddy Mulyadi retreat ini tidak ada hubungannya dengan partai maupun ketua partai, kalaupun mereka berasal dari Partai PDI Perjuangan. Namun di sisi lain, apakah kepala daerah ini bisa diberikan sanksi oleh Lemhanas jika tidak mengikuti retreat yang sudah diperintahkan dan diinstruksikan oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia? Untuk itu, mari kita dengar pendapat dari seorang pengamat politik, yaitu Adi Praitno. Kalau maju jujur pasti sangat dilematis mereka. Satu sisi mereka sebagai kepala daerah terpilih mesti mengikuti retreat yang sudah ada aturannya, yang sudah disampaikan oleh Wamen tadi itu. Sudah ada aturan dan undang-undangnya, bahkan potensial ada sanksi ya. Tapi pada setting bersamaan, mereka yang terpilih jadi kepala daerah ini suka tidak suka adalah bagian dari instruksi partai. Yang saya belum clear itu sebenarnya begini, Audio. Satu sisi kan kita tahu bahwa gubernur, bupati, dan wali kota itu kan dipilih langsung oleh rakyat. Artinya apa ya, tanggung jawabnya tentu kepada rakyat dan tidak dipilih oleh presiden, tidak dipilih oleh wakil presiden. Beda dengan menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Jadi kalau mereka itu memang tidak patuh, menteri dan para pembantu yang lain, mungkin presiden sangat layak untuk memberikan sanksi. Cuman yang menjadi tanda tanya, kalau ada gubernur, bupati, dan wali kota tidak ikut retret,
sebut saja misalnya tidak patuh pada undangan pusat, apakah juga sangat layak untuk diberikan sanksi, mengingat kepala-kepala daerah ini bukan diangkat oleh eksekutif, tapi oleh mereka rakyat, terpilih, betul, karena mereka itu dipilih oleh rakyat. Setahu saya ini mungkin akan menjadi yang pertama dalam sejarah di mana kepala daerah kalau tidak ikut acara yang dibuat oleh pemerintah, dia potensial akan kena sanksi, entah apapun itu sanksinya. Minimal ditandain ya Mas Adi ya rasanya. Ya pastinya, tapi yang jelas ini mungkin pertama dalam sejarah. Kenapa ada yang begini? Karena presiden-presiden sebelumnya, misalnya Pak Jokowi ataupun Prabowo Subianto, maksud saya Pak SBY, itu kan belum pernah ada peristiwa di mana kepala daerah itu dianggap membangkang, di mana kepala daerah itu dianggap membelelo dan tidak sesuai dengan pemerintah pusat dan mereka akan kena sanksi. Tapi memang harus diakui, boykot bahwa kepala-kepala daerah PDIP yang hari ini itu misalnya di hold untuk tidak datang ke Magelang, ini pasti ada kaitannya dengan bagaimana Hasto itu yang sudah ditahan oleh KPK. Jadi tidak lahir dalam ruang hampa sebenarnya. Jika kita menelaah pendapat dari Adi Praetno, maka semua kepala daerah baik yang berasal dari partai PDI ataupun yang lainnya masih susah diberikan sanksi dari negara. Gonjang-ganjing politik di negara ini semakin hari semakin memburuk kelihatannya. Dan kita juga telah ketahui bersama bahwa PDI ini adalah salah satu partai terbesar dan tertua di Indonesia. Maka PDI ini secara grassroots sangat kuat pengaruhnya hingga ke daerah-daerah. Oleh karena itu banyak yang menganalisa bahwa inilah awal PDI Perjuangan sudah bisa menjadikan dirinya sebagai partai yang betul-betul oposisi dengan pemerintah selama 5 tahun ke depan. Namun kami berharap jika PDI menjadi oposisi oleh pemerintah 5 tahun ke depan, tentu partai ini bisa menjadi sebuah alarm untuk pemerintah ketika pemerintah keluar jalur atau keluar rel pemerintahan yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Itulah pendapat dua tokoh yang telah saya sampaikan. Dan jika sahabat IAIN Indonesia punya pendapat tersendiri, maka silahkan komen di kolom komentar yang ada di bawah ini. I think that's all my video. Thanks for watching. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.